Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, kesembilan Sen, dan terakhir Cuan. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 6.950, terkoreksi 0,35%. Kalau dia transaksi asing, hari Jumat net sell. Kalau di broker sebenarnya ISAT hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISAT lagi konsolidasi, dia terus mantul dari 6.800-nya, ini cukup bagus. Tetap kalau kondisi seperti ini ada peluang kembali uji 7.200. Dan juga kan ISG ini ada peluang untuk mencoba rebound di April. Jadi peluang besar tembus 7.200 ISAT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi, tapi koreksinya volumenya pun biasa aja, higher high higher low. Jadi nggak masalah lah ya. Ini masih konsolidasi, yang penting nggak turun dari 6.800. Itu aja kunci ISAT. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kalau dilihat dari candle bulanannya memang naiknya dengan volume kecil ya. Bulan kemarin dan juga ekor panjang. Mungkin nggak dia koreksi lagi. Kayaknya sih naik dulu. Tetap ada peluang naik dulu. Karena ISG kan arahnya atas. Kecuali ISG arahnya bawah, downtrend juga turun, jebol tuh 6.800. Karena ISG arahnya atas, walaupun candle hammer terbalik dengan volume kecil, belum tentu dia turun. Ini contohnya di 2021. Ekor panjang dari atas terus naik, ekor panjang dari atas terus naik. Seperti itu ya. Yang penting itu punya plan di mana harus stop loss kalau ternyata dia balik arah ya. Semestinya sih nggak turun dari 6.800 untuk ISAT. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 1980, terkoreksi 1,98%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya Excel ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Excel jebol 2000-nya ya. Dan apakah ini valid jebol? Belum. Kita lihat besok Senin, kalau dia balik hijau, oke tuh. Kalaupun turun, siapa tahu ISG turun dulu 1-2 hari ke depan. Ya mestinya kalau ISG turun Excel ini nggak lebih dari 1900. Dan nanti kalau ISG balik arah lagi, balik arah tuh, tenang aja. Untuk Excel menurut saya masih oke lah untuk Excel ya. Kumpulin aja, kalau dapat di harga bawah itu lebih bagus untuk Excel ya. Dan kalau dilihat dari time frame mingguannya, hammer terbalik, volumenya juga besar, tapi ya tetap nggak masalah. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, bisa terlihat ada candle hammer. Bodinya memang sama besar dengan ekor, tapi ini di area support 1900. Hijau April ada peluang besar ya, karena ISG juga ada peluang besar rebound relatif besar. Mungkin besok bisa open gap up rata-rata ya. Kalau tiba-tiba ISG langsung dibuka gap up, besok tuh saham-saham yang berkorelasi dengan ISG akan open gap up. Kita lihat aja besok ya gimana kondisinya. Karena seminggu kemarin juga asing itu di pasar reguler beli sekitar 4 triliun. Jadi ya itu sudah sinyal oke. Kalau sudah asing beli terus tuh harusnya sinyal oke ya. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 4060, terkoreksi 0,73%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu juga net buy. Kalau di broker semuanya TLKM ada akumulasi dari BK, RX. Kalau sudah BK, RX ini top buyer tuh biasanya ya hari esokannya atau hari Senin besok tuh rebound, bisa open gap up. Nih yang jual tipis-tipis, dan memang ada broker asing juga, tapi kelihatannya cukup signifikan tuh si BK beli TLKM ya, walaupun turun. Jadi oke nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM sih harusnya aman di atas 4000, di atas 520 pun masih bagus. Konsolidasinya juga oke, nggak ada membentuk higher low, tapi tetap bertahan di dalam body candle. Waktu dia hijau pekat dia naik 3%, terus konsolidasinya ya di area itu aja. Tembus 4100 minggu ini. Targetnya 4.200 dan 4.400 di April. Itu bisa jadi salah satu stock pick Bapak Ibu kalau berminat TLKM. Menarik nih untuk TLKM. Volume juga mulai meningkat saat dia konsolidasi. Jadi ada yang ngumpulin di saat konsolidasinya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, higher low memang koreksi tipis, nggak masalah. Candle seperti ini pun masih oke lah. Yang pokoknya kuncinya tuh 4000 nggak jebol itu aman. Kalau dilihat dari candle bulanannya, dia rejection setelah doji bulan sebelumnya, terus ditarik naik lagi hijau dan tembus 4000 level psikologisnya. Dengan kondisi seperti ini naik dulu untuk TLKM. Targetnya masih sama 4400. Jadi masih ada potensi upside sekitar
9% lebih. Semoga aja bisa lebih. Jadi seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 61 menguat 3,38%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Friend ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, ini ada info terbaru juga ya, tapi udah info lama tuh 31 Maret. Ya pas hari Jumat kemarin, Friend itu balikan rugi 403 miliar menjadi laba 1,6 triliun. Cukup luar biasa ya dengan market yang menurut saya lebih kecil dari XL, Telkom dan lainnya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Untuk Friend, kondisi seperti ini open gap up lah ya, di atas 60 ya siap-siap lah. Ini bisa jadi reversalnya dengan targetnya ya 80 kalau kondisi seperti ini. Apalagi dia dari rugi balik untung ya. Dan di level psikologi sih 60 ini udah oke lah ya. Seperti yang saya bilang, pokoknya kalau dia balik ke 57 tinggalin aja. Biasanya kan momentum laporan keuangan tuh saham dibawa turun. Tapi ini kan Friend dari atas nih turun terus baru naik berapa nih? Baru naik 10%, masa diguyur lagi gara-gara laporan keuangannya bisa ditarik ya. Potensinya 80. Bisa jadi nanti arah. Kalau arah dia 33%. Nah, pas tuh di 81 tuh. Ya 32%. Kita lihat aja gimana hari Senin ini ya. Karena beritanya itu keluarnya pas di jam 16. Berarti setelah tutup market, Friend tiba-tiba keluar berita positif. Dan kelihatan memang dari broker summary-nya JPMG XL itu net buy, dan yang jual tipis-tipis tuh bahkan banyak broker retail. KK, XC, CC, NIPD. Jadi kemungkinan sih open gap up. Ada peluang open gap up. Kalau dia nggak open gap up ya kalau berminat bisa. Tapi itu pertimbangkan stop loss kalau dijebol 57, 56 udah 8% dari harga sekarang. Ya udah resiko lah itu. Jadi seperti itu untuk Friend. Dan juga market mulai besok itu buka sampai jam 4 sore ya. Makin lama ya. Padahal udah bagus sampai jam 3 aja. Bikin lama duduk aja kan. Bagi yang suka trading. Kalau yang nggak mantau market sih nggak masalah kan. Jadi seperti itu. Untuk Friend langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup di harga 520, terkoreksi 0,95%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Era ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Era juga cukup bagus konsolidasinya. Harusnya juga tembus lagi tuh 550-nya diujinya April. Semoga minggu ini naik ke 6% tuh sangat mungkin lah untuk sekelas Era dalam satu minggu. Jadi masih bisa beli nggak Era? Harusnya masih bisa beli Era ya. Support kuatnya pakai aja 480, EMA 60-nya ini. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji di area atas ya nggak masalah nih, karena ini bisa dibilang masih area support. Resistennya kan 550. Nah ini masih bisa lah. Dan kemungkinan besar candle hammer di 13 Maret itu 2 minggu sebelumnya itu candle pembalikan arah itu jadi swing low dan naik. Ini bisa pola imported and shoulder atau pola cup and handle. Neckline-nya ditembus 550, targetnya bisa ke 700 ya. Dengan kondisi sekarang ya semoga aja. Kelihatan volume mulai meningkat nih. Saat koreksi 4 minggu volumenya makin kecil. Terus dia jauh, tinggal nunggu lihat tembus 4550 dengan volume besar itu bisa valid untuk Era. Jadi menarik nggak Era? Era menarik juga untuk diperhatikan sahamnya April. Seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 705, terkoreksi 0,7%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dia broker sebenarnya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Setelah teknik distribusi tapi masih di level psikologisnya masih aman karena dia hari Jumat itu mantul dari EMA 60-nya. Dengan kondisi seperti ini nggak masalah. Ini malah kesempatan spek buy karena nih di area support ya, pakai 690 700 itulah supportnya yang mestinya dijaga. Dan ini bisa jadi swing low kalau dikonfirmasi 1-2 hari ke depan atau 3 hari ke depan tembus lagi 720. Kita lihat minggu kemarin dia gagal terus menembus 720-nya. Kalau tembus sih oke tuh, siap-siap kembali akan mencoba resistennya 750 dan tembus itu akan lanjut up trend untuk MTEL. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2160 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik arahnya ke atas nih. Dia itu selalu bertahan di atas EMA 60-nya. Senin Selasa kalau tembus 2200 tuh oke. Nggak perlu pakai 2280. 2200 saja tembus itu siap-siap lanjut ke atas up
uptrend, dan minggu kemarin dia bisa konfirmasi swing low kalau minggu ini tembus 2200, terkonfirmasi dengan target kalau ini jalan 2400 sampai 2500 saja tarik ya, area itulah untuk tebik. Jadi ada potensi upset sekitar 10% lagi kalau jalan. Tapi ini kembali lagi disclaimer on risk reward 6%, target profit 12%. Ya ideal kalau mau cut loss di bawah 2100 juga boleh. Ya atur-atur aja, kalau support kuatnya kan 2060 ya, cut loss aja kalau dia gagal bertahan di atas itu. Mestinya sih bertahan. Ini bisa jadi swing low minggu kemarin ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya lumayan, dan setelah dia membentuk candle tree black row, koreksi 3 hari dan ada technical rebound. Oke nih, untuk tebik peluang besar sih lanjut hijau minggu ini. Jadi seperti itu untuk tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 925, menguat tipis 0,54%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semarinya Tower di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Tower lagi koreksi, tapi mestinya nggak lebih turun dari 900. Kalau dia koreksi 1-2 hari ke depan, itu malah kesempatan beli dan risknya juga kecil ya, karena harusnya Tower di April ini menjaga supportnya 900. Apalagi kan ISG mau ke atas. Tetap ya, ujung-ujungnya ISG. Kalau ISG naik juga Tower nih. Apapun ceritanya tetap naik tuh. Saham-saham tuh pasti gantian sektor rotasi. Kalau ISG tembus nanti 6.850, 6.900. Jadi seperti itu untuk Tower. Kalau tembus 951 2 hari ke depan, siap-siap lanjut Tower. Targetnya 1000, 1050. Seperti itu untuk Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 93, menguat 2,19%. Kalau dia transaksi asing, nggak ada jual beli. Kalau dia bakar semarinya Sen ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen tapi dia open gap down terus tapi naik ya. Nih pola-polanya sering nggak rapi. Tinggal tunggu tembus 100 kita lihat ya. Rame nggak? Kalau tembus 100 rame itu bisa ikutan scalping, ODT fast trade ya. Kita lihat bagaimana kondisi bid overnya juga. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat belajar gimana sih melihat bid over, gimana melihat chart time frame lebih kecil, indikasinya seperti apa, bagaimana melihat broker summary-nya, dan bagaimana melihat membuat titik entry dan exit, dan bagaimana mengetahui ciri-ciri saham mau naik atau turun dengan melihat chart ya, bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin semua di sana. Tekniknya juga saya pakai sampai saat ini. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai mandiri. Juga akan dikasih screenshot saham-saham yang berpotensi naik ataupun berpotensi turun di saat market lagi berjalan. Jadi bisa Bapak Ibu buat pelajaran sampai nanti biar lebih cepat pahamnya, dan bisa akhirnya tujuan dari kelas ini ya Bapak Ibu bisa profit konsisten. Profit konsisten bukan nggak pernah loss ya, tapi win rate-nya, profitnya lebih besar, lebih banyak daripada loss-nya dengan menggunakan teknik yang saya ajarkan. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Jadi seperti itu. Untuk Sen tinggal lihat nanti atas, beli atas masalah nggak masalah, tapi lihat buying power-nya kuat nggak. Karena beli atas itu harus lihat buying power. Kalau kuat ikutan masuk. Seperti itu. Untuk Sen langsung saja ke saham terakhir. Ada Cuan yang ditutup menguat 10,13% ke harga 815. Kalau dia transaksi asing masih net buy. Kalau dia bokar semarinya Cuan hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Cuan sudah break dari resisten 800 ya, kita lihat bertahan gak, dan kelihatan juga Cuan sudah menembus pola symmetrical triangle-nya dan harusnya bertahan. Memang support kuatnya yang bisa dipakai itu 700, itu kan area konsolidasinya. Tinggal lihat Senin tembus 8 berapa nih ya, 830, 850 itu lanjut ke atas lah. Bisa jadi minggu sebelumnya ini swing low dan lanjut, tapi pakai support kuatnya 700 ya. Harga sekarang kurang ideal, tapi bisa masuk nggak? Ya bisa dengan cara scalping, melihat bagaimana kondisi bid over chart saat market berjalan hari Senin. Oke nggak? Bisa naik nggak nih saham? Nah itu ya, itu yang dipelajarin di kelas scalping. Jadi Bapak Ibu bisa belajar kalau mau. Jadi seperti itu untuk Cuan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan,
dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.